Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad istisna. Yang pertama yaitu adalah pengertian dari akad istisna tersendiri, yang mana pengertiannya adalah akad istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati terlebih dahulu. Adapun secara istilah, al-istisna adalah permintaan atau pesanan dari pihak pemesan tentang sesuatu yang khusus dan dikerjakan dengan cara yang khusus. Dalam kontrak istisna, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembayaran atas transaksi jual beli dengan akad istisna dapat dilaksanakan di muka dengan cara angsuran atau ditangguhkan sampai jangka waktu pada masa yang akan datang. Kemudian dari jenis-jenis dari akad istisna, yang pertama adalah istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang tertentu disepakati antara pemesan atau pembeli atau mustasyin dan penjual atau pembuat atau syahni. Kemudian istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain atau subkontraktor yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Yang kemudian adalah dasar syariah akad istisna, yang mana menurut hadis riwayat Tirmizi, Abu Sa'id Al-Khudri berkata, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Bahkan hadis riwayat Ibnu Majah, Daruqutni, dan yang lain. Masyarakat telah memperhatikan istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal ini demikian menjadikan istisna sebagai kasus yang ijma atau konsensus umum. Istisna sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nas atau aturan syariah. Kemudian adalah perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK nomor 106, yang mana akuntansi untuk penjualnya yaitu yang pertama biaya perolehan istisna terdiri dari yang pertama adalah biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan atau tagihan produsen atau kontraktor pada entitas untuk istisna paralel. Kemudian biaya tidak langsung adalah biaya overhead termasuk biaya akad, pra-akad. Kemudian yang tiga adalah khusus untuk istisna paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada biaya perolehan atau pengeluaran selama pembangunan atau tagihan yang diterima dari produsen atau kontraktor diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Kemudian jika pembeli melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo dan penjual memberikan potongan, maka potongan tersebut sebagai pengurang pendapatan istisna. Yang ketiga adalah pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode. Yang pertama adalah metode persentase penyelesaian, yang mana sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istisna. Metode kedua yaitu adalah akad selesai. Sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. Yang keempat, untuk metode persentase penyelesaian, pengakuan pendapatan dilakukan sejumlah bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut diakui sebagai pendapatan istisna pada periode yang bersangkutan. Bagian margin keuntungan istisna yang diakui selama periode pelaporan ditambahkan kepada aset istisna dalam penyelesaian. Untuk metode presentasi penyelesaian, pada akhir periode harga pokok istisna diakui sebesar biaya istisna yang telah dikeluarkan sampai periode tersebut. Untuk metode akad selesai, tidak ada pengakuan pendapatan, harga pokok, dan keuntungan sampai dengan pekerjaan telah dilakukan. Kemudian jika besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya perolehan istisna akan melebihi pendapatan istisna, maka taksiran kerugian harus segera diakui. Kemudian akuntansi untuk pembelinya, yang pertama adalah pembeli mengakui aset istisna dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual dan sekaligus mengakui utang istisna kepada penjual. Aset istisna yang diperoleh melalui transaksi istisna dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Beban istisna ditangguhkan diamortisasi secara proporsional
proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istisna. Jika barang pesanan terlambat diserahkan karena kelalaian atau kesalahan penjual, mengakibatkan kerugian pembeli. Jika pembeli menolak menerima barang pesanan karena tidak sesuai dengan spesifikasi dan tidak memperoleh kembali seluruh jumlah yang telah dibayarkan kepada penjual. Kemudian penyajian pembeli menyajikan dalam laporan keuangan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah hutang istisna, kemudian adalah aset istisna. Pengungkapan. Pembeli pengungkapan transaksi istisna dalam laporan keuangan tetapi tidak terbatas pada rincian utang istisna berdasarkan jumlah dan jangka waktu pengungkapan yang diperlukan sesuai berdasarkan PSAK nomor 101. Kemudian ilustrasi kasus dari akad istisna. Rumah apabila dipesan sesuai dengan keinginan Anda, termasuk dalam akad istisna, misalnya ingin rumah dengan 3 kamar, desain minimalis dan ada kolam renangnya. Untuk memenuhi keinginan Anda bisa memesan rumah KPR di perbankan syariah yang menyediakan fasilitas tersebut. Pembayaran bisa dilakukan secara fleksibel seperti awal akad, bisa dengan cara diangsur atau bisa di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.